وعلى آله وصحبه. اللهم رب صلي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. حضرة المحترمين para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal iman yang mengikuti kajian kita dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian, amin Allahumma amin. Baik, insyaallah malam hari ini kita melanjutkan pembahasan masih pada bab dhammid dunya, bab masih tentang menyatakan tentang kehati-hatian kita atas kehinaan dunia. Pada pekan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan yang ke-8 pada halaman 366. Dihikayatkan bahawa Sayyidina Khalilullah Ibrahim alaihissalam, beliau untuk menjaga ternak beliau, menjaga hewan beliau, menjaga hewan ternak yang memang Nabi Ibrahim ini menggembala, maka tidak dibangkitkan Nabi dan Rasul kecuali mereka adalah penggembala yang bagian ini merupakan bagian dari tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim untuk menjaga gembala, hewan gembalaan beliau punya 4.000 anjing. Dan fungsi anjing ini adalah untuk menghalau, mengawal dan menjaga hewan ternak beliau dari serangan serigala, untuk menunjukkan tempat-tempat yang baik untuk mereka. Maka 4.000 anjing ini oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau pasangkan kalung, dan kalungnya itu ternyata dari emas semuanya. 4.000 anjing punya kalung dan kalungnya dari emas semua. Ketika ditanyakan lima fa'ala dzalika, kenapa wahai Khalilullah, wahai Khalilur Rahman, kenapa anda melakukan ini, bahwa emas itu diberikan kepada anjing? Kata beliau, li'annad dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Dunia ini, kata beliau, termasuklah dalam rangkaian atau pernak-pernik dunia adalah emas masuk di dalamnya. Dikarenakan dunia ini adalah jifah, bangkai, wa tullabuha kilabun, sementara yang senang dengan bangkai itu adalah anjing. Maka kata beliau, fadafa'tuha litullabiha, maka aku berikan yang sesuai, yang semakna, artinya aku berikan emas ini yang bagian daripada dunia, sementara dunia adalah bangkai, aku berikan kepada pencarinya, penuntutnya atau jodohnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, sebegitu tak berharganya dunia di mata para anbiya wal mursalin, dan memang pada hakikatnya seperti itu. Maka malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Qala al-muallifu nafa'ana Allah taala bi'ulumihi fid dharain, amin. Qala al-Fudailu, maksudnya Fudail bin Iyad, "Lau anna ad-dunya bi hadhafiriha 'uridat 'alayya halalan la uhasabu 'alayya fil akhirati la kuntu ataqaddaruha kama yataqaddaru ahadukumul jifata idza marra biha an tusiba thawbahu." Apabila dunia ini disodorkan kepadaku, kemudian dunia ini dengan segala pernak-perniknya, dengan segala perhiasannya, kondisinya, keadaannya halal,
semua isi dunia ini untukku, dijadikan Allah halal. Kemudian halal itu kemudian bahkan selanjutnya aku tak dihisap dengan dunia dan perhiasannya itu. Di akhirat kelak aku tak diazab oleh Allah, tak dihisap oleh Allah, maka aku tetap menganggapnya jijik dengan dunia. Sebagaimana ketika kalian melihat bangkai atau kotoran, kalian tentunya jijik dan takut bahwa kotoran tersebut mengenai pakaian ataupun bajunya, maka seperti itulah aku takut dengan hal tersebut. Ini dalam pandangan Fudail bin Iyad. Artinya kata beliau, jangankan untuk yang haram, halal saja harta tersebut sudah halal tak dihisap lagi. Sementara pada pekan yang lalu kita telah bahas bahwa harta itu yang halal dia apa? Dihisap, yang haram diadab. Maka ini saja halal, dunia dengan pernak-perniknya dia halal dan tak dihisap sama Allah di akhirat. Tetap aku akan berhati-hati supaya tak terkena dengan kotoran dunia. Ini pesan Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Yang ke-10, ruwiya diriwayatkan anna Isa alaihi salam kushifa bid dunya faraaha fi surati ajuzin hatma'a 'alaiha min kulli zinatin. Diriwayatkan bahwa Nabiullah Isa alaihi salam beliau kushifa, ditunjukkan yang aslinya penampakan dunia itu seperti wanita yang tua yang ompong. Sudah tua ompong. Kemudian kondisinya dia berpakaian dengan segala pernak-pernik perhiasan. Maka Nabi Isa bertanya kepada ini dunia, kam tazawwajti wahai dunia, sudah berapa kali kau kawin? Sudah berapa kali kau menikah? Maka dunia ini menjawab kepada Nabi Isa, la uhsihim. Wahai Nabi Isa, aku tak kehitung lagi saking banyaknya suamiku, saking banyaknya jodoh dan jadi suami itu aku tak kehitung lagi, kata dunia, si wanita tua yang ompong ini. Kemudian qala fa kulluhum mata anki am kulluhum talaqaki. Semua suamimu itu mereka telah mati atau mereka menceraikanmu? Maka apa jawab dunia? Bal kulluhum qataltu, bahkan mereka semua aku yang bunuh mereka semua. Faqala Isa alaihi salamu, maka Nabi Isa mengomentari perkataan dunia, bu'san li azwajikil baqin, celaka suamimu yang tersisa sekarang. Maksudnya yang sudah ada sudah mati dibunuh oleh dunia, maka yang bersisa, suami yang bersisa itu bu'san, celaka mereka semua suami-suami yang tersisa wahai dunia. Kaifa la ya'tabiruna bi azwajikil madin, bagaimana kok sampai mereka suamimu yang sekarang ini wahai dunia tak mengambil i'tibar, tak mengambil pelajaran dari kondisi suami-suamimu yang terdahulu, mantan suamimu. Kaifa tuhlikinahum wahidan ba'da wahidin wa la yakununa minki ala hadarin. Kenapa mereka tak mengambil pelajaran dari suami-suami yang terdahulu? Bagaimana mereka itu satu persatu telah engkau bunuh, satu persatu engkau bunuh, sementara mereka tak berhati-hati dari dirimu. Ikhwan yang muliakan Allah, ini cerita bisa kita temukan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan hijab. Allah perlihatkan dunia itu hakikatnya seperti itu. Bahwa ternyata diperlihatkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dunia ini seperti wanita tua yang sudah ompong. Artinya umur dunia ini sudah tua. Tapi dengan segala perhiasannya, ketika ditanya jodohmu itu suami-suamimu, wahai dunia, berapa kali kau nikah? Artinya berapa kali engkau kawin? Artinya sudah berapa kali ada yang meminangmu dan menikahimu? Artinya maksudnya yang mencintaimu dalam batasan, bahkan dia jatuh cinta, jatuh ke dalam pelukan dunia. Maka kata dunia, enggak kehitung lagi. Dari awal diciptakan
Anggaplah seperti dalam bahasa sederhana, dari sejarah pertama kali manusia ada, Banil Insan, Bani Bashar, manusia sampai seterusnya itu, sampai kepada zaman Nabi Isa, maka tak kehitung lagi betapa banyak orang-orang yang cinta dengan dunia. Kemudian Nabi Isa bertanya, suami-suamimu itu apakah mereka menceraikanmu, artinya tak cinta pada dunia, atau mereka telah mati? Maka kata Nabi Isa, apa kata dunia, bahkan semuanya itu yang menikah, yang mengawiniku, sudah aku bunuh semuanya. Artinya dunia telah mencelakakan mereka. Punya nama besar gara-gara dunia oleng, belok dari jalannya. Yang awalnya jujur, tiba-tiba hanya dengan gemerlap dunia kemudian tak jujur. Kemudian dunia berikutnya dengan pernak-perniknya apa? Jabatan. Maka dengan jabatan itu seluruh apa yang dia punyai, siapapun yang bisa dia kenal, yang tak dikenal, segala cara dipakai untuk mendapatkan jabatan. Maka dikatakan Imam Al-Haddad seperti ini, orang kalau cinta dengan harta maka dia akan kehilangan separuh agamanya. Tapi kalau orang sudah cinta jabatan, semuanya akan hilang. Hartanya hilang, agamanya hilang. Karena kenapa? Kita lihat betapa banyak orang-orang yang cinta dengan jabatan, dan kita sudah diperlihatkan tiap 5 tahun sekali betapa banyak orang dengan segala caranya, triknya untuk apa? Untuk mengesahkan, mendapatkan suara yang banyak untuk dapat jabatan. Dan jabatan itu bagian daripada dunia. Maka tak kehitung lagi, kata dunia, berapa banyak suamiku yang sudah kubunuh, tenggelam, mati dalam sejarah, dan mereka telah kalah dengan istrinya yang bernama dunia. Maka kata Nabi Isa, berarti yang celaka itu siapa? Yang celaka itu suamimu yang sekarang yang bersisa. Sudahlah tahu zaman dulu, sebelum mereka, sebelum artinya dalam kehidupan yang sebelumnya, betapa banyak ada orang besar tapi kemudian kebesarannya hanya untuk dunia, kemudian dia menghilangkan nyawa. Betapa banyak ya ikhwan, untuk dunia ini, untuk harta, kekuasaan, untuk jabatan, untuk wanita, untuk apapun itu, untuk pengaruh, untuk nama baik, untuk pengikut. Betapa banyak zaman dahulu, bahkan kita baca dalam riwayat, dalam sejarah, saudara membunuh saudara sendiri. Satu kandung, satu rahim, bukan misalnya satu bapak beda ibu, bukan, atau satu ibu beda bapak, bukan, betul-betul lahir dari rahim yang sama, dari bin yang sama. Kemudian kita baca dalam sejarah, sang adik menggulingkan kakak. Masih ada peri kemanusiaan, sang kakak mungkin diasingkan. Tapi yang lebih parah, betapa banyak ada yang menghilangkan nyawa. Ada anak buah menggulingkan atasan, membunuh atasan. Kemudian betapa banyak ada orang, awalnya dia menjadi raja, kemudian dikudeta oleh siapa? Oleh bawahannya. Betapa banyak bahkan orang tua kehilangan nyawa, dibunuh anaknya sendiri. Lihat, ini adalah orang-orang yang telah dibunuh oleh dunia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka punya nama baik, mereka punya akhlak, mereka punya agama, mereka punya nilai kemanusiaan dalam hati, tapi karena ingin menikahi dunia, maka dunia membunuh mereka, nama besar mereka hancur. Kemudian pengaruh mereka padam. Kemanusiaan, nilai keadilan, kemanusiaan, ketakwaan mereka hilang, dan gara-gara itulah mereka mati. Mati secara jasad dan mati nama baiknya. Mati secara jasmaniahnya dan mati nilai kemanusiaan yang ada dalam ruhaninya. Maka ikhwan dibilang, kalau kita lihat betapa banyak ada orang bahkan rela menelikung temannya sendiri hanya untuk jabatan. Banyak terjadi. Dan sekarang praktek itu terus terjadi oleh siapa? Oleh orang-orang yang meminang dan sedang menikahi dunia. Maka kata Nabi Isa, betapa ruginya, betapa celakanya suamimu yang sekarang tak ambil pelajaran dari suamimu yang telah kau binasakan dahulu. Kepada yang terdahulu mereka tak ambil pelajaran, sementara mereka kepadamu tak berhati-hati, wahai dunia sang istri. Jadi
istri di dunia ini punya banyak sekali suami dan semuanya sudah dibunuh. Yang bersisa tinggal nunggu sadar atau tidak. Kalau dia tak berhati-hati dengan dekapan dunia, maka mereka akan hancur, didekap atau dibunuh oleh dunia itu sendiri. Wal'iyadu billah. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Mudah-mudahan Allah berikan selamat wal afiat kepada kita. Amin. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya, qala al-Habib Muhsin bin Alawi As-Saggaf, al-awwaluna tabarrajat lahumud dunya wa azharat lahum zinataha faraghibu anha. Dunia sedulunya untuk generasi-generasi awal, dunia itu bersolek. Dunia itu bersolek untuk menggoda siapa? Untuk menggoda generasi terdahulu, orang-orang saleh. Faraghibu anha, dan mereka enggan untuk melirik dunia. Kemudian selanjutnya wal akhirina zaharat lahum fi surati ajuzin amya'a qabihatin faqalu laha baghainash ala ma fish. Sementara generasi terakhir ini, sudahlah dunia ini jelek, nampak dalam bentuk wanita yang tua, kemudian amya, dia juga buta, tak punya apa-apa, tapi orang-orang terakhir ini bilang apa saja dunia aku mau. Artinya adalah dunia dulunya dengan segala keindahannya, dengan dunianya, dengan tanahnya yang subur, dengan makmur, dengan tempat segala macam menjanjikan. Orang-orang terdahulu banyak yang tak tergoda dengan dunia. Sementara di akhir zaman, bahkan dunia ini sudah semakin tua, semakin keruh, semakin padat, tanahnya semakin tak subur, tapi mereka tetap mengatakan apapun pada dunia walaupun sudah sedikit kami akan perebutkan. Maka ini yang diingatkan para ulama, betapa ternyata kita pelajari dunia ini bukan untuk kita kemudian anti dengan harta, dengan dunia, tidak. Supaya kita menjadikan dunia pijakan kita untuk menuju akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Maka sisa umur yang kita pakai untuk kebaikan. Harta yang ada pada kita pakai untuk kemaslahatan, kemanfaatan. Kemudian jabatan yang kita pakai untuk dakwah, mengarahkan yang baik-baik. Kita punya lisan untuk berdoa, kita pakai untuk mendoakan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Dan ini orang-orang kalau sudah seperti ini, maka mereka tidak menjadikan dunia sebagai tuannya, tetapi merekalah yang menjadi tuan dari dunia mereka sendiri. Selanjutnya, kana Sayyidina al-Imam, ini termasuk kutub setelah Al-Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, termasuk wali yang besar, Sayyidina al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan ad-dunya ibnatu iblisa. Ad-dunya ibnatu iblis. Faman khatabaha kathura taraddudi abiha ilaihi. Fa in dakhala biha aqama 'indahu bil kulliyati. Dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Yang dari Thariqah Syadziliyah beliau punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu punya murid Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian bagian dari itu kemudian beliau punya murid, salah satunya penerusnya itu Al-Imam Al-Busiri. Jadi dinyatakan hikam Athaiyah, kemudian Al-Busiri, qasidah burdah ini merupakan bagian pengejawantahan dari Thariqah Syadziliyah. Maka thariqah ini tersebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satunya dengan hikamnya, kalau pada aspek syairnya, kemudian prosanya dengan dengan syairnya dengan qasidah burdah, dengan prosanya dengan hikam Athaiyah. Yang hikam Athaiyah Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian qasidah burdah ini merupakan bagian inti dari Thariqah Syadziliyah. Maka Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili menyatakan, ad-dunya ibnatu iblisa. Dunia ini, kata beliau, ibnatu iblis, anak perempuannya iblis. Faman khatabaha kathura taraddudu abiha ilaihi. Maka siapa saja yang meminang dunia,
siap-siap untuk terus didatangi si bapaknya dunia. Siapa? Iblis. Fa in dakhala biha aqama indahu bil kulliyati, dan kalau ini orang menikahi dunia, maka siap-siap bapaknya akan menetap pada orang tersebut. Maksudnya adalah Al-Imam bin Asyadili radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahawa dunia ini adalah anak perempuannya iblis, anak kesayangannya iblis. Kalau ada orang yang meminang dunia, maka si bapak ini akan datang terus pada orang tersebut. Lawang anaknya dipinang kok, maka si bapak yang bernama iblisnya akan datang terus. Dan kalau sampai ini orang kemudian menikahi dunia, maka iblis akan menetap secara permanen pada orang tersebut. Artinya apa? Artinya orang yang mulai melirik-lirik, tergoda dengan dunia, jadi enggak ya? Oke. Maka itu sudah mulai nih iblis mulai ngipas-ngipasin. Tapi kalau sudah kemudian dia merasakan lezatnya jabatan, dia dapat dengan cara yang haram, maka iblis sudah tak perlu bolak-balik, sudah netap pada orang tersebut. Artinya nilai kemanusiaannya hilang, takut akan Allahnya hilang, yang muncul kesombongan, yang muncul kerakusan, yang muncul adalah rasa was-was akan kehilangan jabatan. Kemudian dia akan menggunakan segala cara untuk mempertahankannya, dan itu sudah bentuk iblis yang menjelma pada orang tersebut. Wal-iyadu billah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dimuliakan Allah SWT, dengan iktibar yang sangat indah ini menjadi pengajaran bagi al-faqir, bagi saya dan kita semua, bahwa ternyata dunia ini pasangannya seperti itu. Tidak ada perumpamaan yang baik dari para ulama tentang dunia. Ada bilang dunia seperti bangkai, ada dunia seperti wanita yang ngompong, ada bilang dunia seperti wanita tua yang amya, yang buta, dan bahkan sekarang dunia adalah anak perempuan kesayangan iblis, dan siapa yang meminangnya maka iblis akan bolak-balik. Bolak-balik itu artinya kadang benar enggak, akhirnya enggak jadi, maka kelari iblis. Kemudian ketika dia mau merebut dunia ini, maka datang lagi iblis. Kalau dia sudah merasakan kelezatannya, maka iblis sudah bercokol pada orang tersebut. Wal-iyadzubillah. Maka ini menjadi iktibar bagi al-faqir dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita di dunia ini. Amin Allahumma amin. Yang ke-13, ruwiya anna malikan bana qasran. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang raja bana qasran. Si raja ini membangun qasr, membangun istana. Wa qala, dan dia berkata kepada para tukang, kepada para yang hadir, unzuru in kana fihi aibun fa aslihuhu. Lihat bangunan ini, istana ini, kalau ada aib, kalau ada kekurangan, tolong segera perbaiki, supaya dia tak punya kekurangan sedikit pun. Jadi bangun ini, rancang bangunnya, strukturnya bagaimana, pokoknya lihat, kalau ada yang kurang-kurang tolong perbaiki, ngomong sama tukang. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki yang hadir di situ, ara fihi aibaini, aku melihat di sini itu ada dua aib, ada kekurangan. Ketika diingatkan tentang apa kekurangan dari istananya, langsung ini perhatian ini, wah ini apa kekurangan yang untuk diperbaiki. Faqalu lahu wa ma huma, ketika ditanya apa dua kekurangan itu, orang tersebut ngomong, qala yamutul maliku wa yakhrabul qasru. Aib yang pertama, si empunya istana ini, raja yang punya istana ini pasti akan mati. Yang kedua, istananya pasti akan hancur. Maka istana ini pasti si raja ini akan mati, ya pasti. Paling banter berapa? 100 tahun, 100 sudah digantikan sama yang lain. Kita lihat misalnya ada Ratu Belanda yang seluruh rata-rata urat, denyut nadi, darah orang Indonesia ini dibawa VOC ke sana. Ujung-ujung di Belanda sana. Sampai mereka membangun jadi negara maju, itu salah satunya karena rempah, kemudian apa-apa diambil hasil bumi dari Indonesia. Ada Queen Wilhelmina,
raja apa? Ratunya. Ya awalnya cantik, awalnya apa? Kemudian sekarang ya sudah tua, habis meninggal. Kita lihat raja-raja terdahulu yang mereka menguasai apapun. Kita lihat banyak apa? Kastil atau istana-istana tua di Eropa itu dulunya berjaya, rajanya hidup, tapi kemudian walhasil selesai. Kita lihat di Arab, bahkan kalau di Arab betapa banyak yang tinggal hanya puing-puingnya saja. Artinya apa? Orang kalau membangun bangunan apapun, seindah apapun, semodern apapun, zaman sekarang sekeren apapun, dengan teknologi terkini, tetap ketika ditanya apa kekurangannya, tetap berlaku. Kekurangannya dua. Yang punya akan mati, bangunannya akan usang, habis itu roboh. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah SWT, kita lihat betapa ternyata rumah besar yang ada di Palembang ini, kemudian rumah-rumah hebat yang ada di mana-mana. Kita jengoklah di Skip, di mana-mana banyak rumah Belanda. Mana habis pemiliknya, tinggal diwariskan. Lama-lama ya roboh, digantikan rumah yang baru. Artinya begitulah sifat dunia, berputar terus, berganti terus. Kemudian kenapa kemudian kita sampai rebutan dengan sesuatu yang tak kekal? Maka ini yang menjadi pertanyaan besar bagi para al-arif billah. Yang ke-14, qala ba'du salafis salih rahimahumullah, berkata sebagian salafus salih. Salafus salih artinya orang-orang terdahulu yang mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah sebenar-benar takut. Mereka berkata, "Lau kanatid dunya min dhahabin yafna wal akhiratu min khazafin yabqa lakana yanbaghi lana an nu'thira khazafan yabqa ala dhahabin yafna fa kaifa wal amru ala al-aksi min dhalik." Mereka menyatakan seperti ini dalam bahasa yang indah. Para aulia salihin, orang-orang terdahulu itu memberikan perumpamaan. Kalau dunia ini, kata beliau, dunia ini adalah emas yang akan hancur. Sementara akhirat adalah apa ya? Tembikar. Pecah kita minum tuh tembikar itu apa ya? Kendi, anggaplah seperti itu. Kalaulah dunia ini adalah emas yang akan hancur, sementara akhirat itu adalah kendi yang akan awet, tak akan hancur, maka mestinya kita tuh milih emas yang akan hilangkan hancur atau kendi yang akan awet. Mestinya kita akan milih kendi yang akan awet, karena dia akan awet, tak akan hancur. Sementara kata beliau, sementara pada kenyataannya adalah sebaliknya. Akhirat itu adalah emas yang kekal, sementara dunia ini adalah tembikar atau kendi yang akan hancur. Tapi betapa banyak tetap memilih kendi yang hancur dibandingkan dengan emas yang awet atau kekal selamanya. Ikhwan dimuliakan Allah, ini perumpamaan tamsil yang sangat indah. Betapa ada orang menyangka bahwa dengan pernak-pernik dunia maka dia akan mendapatkan sesuatu kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan yang hakiki. Kita lihat ikhwan, betapa banyak dikatakan para ulama bahwa harta itu kalau memang tak dilibatkan, harta itu tak dilibatkan iman di dalam mengolah harta itu, maka harta itu laka au alaika, baik dia manfaat untukmu atau bahkan dia akan berbahaya untukmu. Harta hari ini kita genggam, besok dia akan berpindah. Sama seperti uang yang kita simpan. Uang kita simpan dari bank, disalurkan ke bank kecil, kemudian masuk ke kantong kita. Apakah awet? Tidak. Kita punya kebutuhan, kita beli, maka uang itu sudah sudah berpindah tangan. Maka ada orang iseng ini, tapi betul terjadi di Indonesia ini. Ada orang ngomong seperti ini, siapa saja yang sudah sampai ke generasi keberapa ini uang. Jadi maksud dia, dari bank Indonesia dikeluarkan kepada bank berikutnya, kemudian pada orang, pada toko, kemudian sampai ke dia, itu sudah berpindah tangan berapa kali. Itulah dunia. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat dunia tak akan kekal. Karena ada orang, dia punya follower yang banyak, dia punya pengikut yang luar biasa banyak.
tapi kemudian tokoh yang luar biasa ini yang dielulukan, ia meninggal, ya mati. Atau ketika dia sedang punya nama baik yang dia puja-puja, setiap hari dia jaga nama baiknya, tiba-tiba dia kesandung kasus, kena aib dan hilanglah pengikutnya, meninggalkan dirinya. Itulah dunia. Tidak akan ada yang awet dan kekal. Maka wal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratlah yang kekal dan akhiratlah yang jauh lebih baik untuk kita semua. Hukiya anna Sulaiman alaihi salamu kana fi mawkibihi wat tayru tudhilluhu wal insu wal jinnu hawlahu. Dihikayatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam, dan kadang-kadang Nabi Sulaiman ini menjadi ujian bagi ahli dunia. Karena ini ini hemat pribadi. Betapa banyak ada orang-orang yang banyak kirim Fatihah khusus untuk Nabi Sulaiman. Tapi ujung-ujungnya itu, ujungnya pengen harta, pengen kekuasaan, pengen kesaktian, ujung-ujungnya dunia itulah. Ya maaf, ini mudah-mudahan saya salah, tapi pada intinya seperti itu. Ila hadrati Nabi Sulaiman al-Fatihah. Apa supaya ini Ustaz? Pacak mindah ke angin. Oh, tetap ilmu dunia. Supaya apa? Pacak ngerti bahasa hewan, pacak ngomong dengan semut kan? Pacak yang viral sekarang ini kan. Nah, tapi tetap ujung-ujungnya dunia itulah. Apakah mendekatkan kepada Allah? Wallahu alam. Sementara guru-guru kita banyak, ketika engkau belajar sesuatu apapun, mau wirid, mau zikir, mau apapun, maka niatkan yang pertama adalah libtigha'i mardatillah. Apakah amalan tersebut akan mendekatkan kita kepada Allah ataukah sebaliknya? Karena ada yang zahirnya amalan wiridan tapi ternyata untuk hal-hal yang berbau dunia. Tapi betapa banyak ada hal-hal yang tak kita sangka itu seperti amalan dunia tapi ternyata dihitung jadi amalan akhirat karena baiknya niat. Maka Nabi Sulaiman ini menjadi ujian, semacam ujian bagi orang-orang ketika berwirid. Niatannya kirim Fatihah lillahi ta'ala atau untuk mendapatkan kesaktian khusus. Dan ini bagian dari rangkaian dunia, harus hati-hati. Maka satu saat Nabi Sulaiman alaihissalam itu beliau dengan rombongannya. Dan rombongan Nabi Sulaiman itu Masya Allah, itu beliau berdoa, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin ba'di, atau kama qala Allah dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman berdoa, ya Rabb, berikan aku kekuasaan, berikan aku kerajaan yang kerajaan itu tak ada lagi setelahku. Bagaimana tidak kekuasaan beliau? Manusia iya pasukannya, jin dibuat tunduk pada beliau, kemudian hewan-hewan, burung-burung itu membersama beliau, diberikan kemampuan berdialog dengan jin, dengan jin dan juga dengan hewan semuanya. Ini kan keren. Nah, Nabi Sulaiman itu satu saat dalam rombongannya, wat-tayru tudhilluhu, sementara burung-burung itu menaungi beliau, jadi payung. Rombongan burung itu jalan itu menaungi beliau Nabi Sulaiman alaihissalam. Wal insu wal jinnu haulahu, sementara jin dan manusia mengawal Nabi Sulaiman. Di rombongan sangat besar itu. Fa marra bi'abidin min bani Israil, melewati seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Faqala qad utita mulkan 'aziman. Maka si ahli ibadah ini ngomong kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, sungguh engkau telah diberikan mulkan 'aziman, kekuasaan yang sangat hebat, luar biasa. Faqala, maka jawab Nabi Sulaiman, tasbihatun fi sahifatin afdalu ma utitu yadhhabu wa tasbihatun tabqa ay yabqa thawabuha muddakharan indallahi ta'ala. Maka Nabi Sulaiman menjawab tentang hakikat yang sesuatu yang sebenarnya. Kata beliau, tasbihatun, satu kalimat subhanallah, kata beliau, itu jauh lebih baik daripada kekuasaanku ini. Kalimat tasbih
tasbih yang dicatat di dalam lembaran amal perbuatan itu jauh lebih baik daripada kekuasaan ini, kata beliau. Karena kenapa? Karena kekuasaanku akan hilang dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul semuanya habiskan. Dipanggilnya para Nabi dan Rasul, maka hilanglah mukjizat mereka. Nabi Musa selesai mukjizat beliau. Kemudian hatta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat-mukjizat jasadiyah beliau selesai. Yang ada yang kekal adalah Al-Qur'an. Maka artinya seluruh mukjizat termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Nabi Sulaiman, maka semuanya akan sirna. Kata beliau, kekuasaanku akan sirna. Tapi satu kalimat tasbih yang dicatat dalam sahifah, dalam lembaran amalan, itu akan disimpan oleh Allah dan pahalanya akan tetap terus Allah langgengkan, Allah awetkan, Allah kekalkan. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi jawaban bahwa pada hakikatnya sesungguhnya amal saleh sebagaimana yang sering kita baca dalam surat Al-Kahfi, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi harta anak-anak bagian dari pernak-pernik dunia itu zahratul hayatid dunya, kembang bagian dari dunia. Sementara al-baqiyatus salihat, amal saleh yang kekal itu dalam satu riwayat kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah dan yang lain-lain itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada cumanya. Karena memang tasbih ini kan tak mengenyangkan bagi kita. Mana Ustaz? Yang kenyang itu kalau kita makan pempek sepiring kenyang Ustaz. Dunia. Lemak tu naik mobil Ustaz dibandingkan bertasbih. Bagi orang penyuka dunia maka betul, tapi bagi ahli orang sudah mendapatkan ketenangan, kenyamanan dalam berzikir, bahkan dunia ini mereka akan menganggap sebagaimana para nabi dan rasul menganggap dunia. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari ini bukan untuk kemudian tak mencari dunia, tapi bab ini mengajarkan, mengarahkan sudut pandang kita tentang dunia. Betapa banyak orang dengan dunia sampai menumpahkan darah. Betapa untuk dunia ada orang kemudian kehilangan harga diri. Betapa untuk dunia bahkan mereka mengemis-ngemis kesana kemari. Maka tentunya orang-orang muslim wajib mencari harta, wajib mencari dunia, tapi untuk wasilah jalan menuju akhirat yang lebih baik lagi. Kemudian dua poin yang terakhir, qala ba'dul arifin, berkata al-arif billah, orang-orang yang mengenal hakikat dunia, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma ra'aitu qati'an 'anillahi a'zama minad dunya. Kata mereka, kata beliau-beliau rahimahumullah, tiada aku lihat satu perkara yang lebih hebat, banyak hasilnya untuk memutuskan hubungan manusia dengan Allah kecuali dunia. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi atau memutuskan kedekatan seorang hamba dengan Tuhan, dengan Allah, kecuali dunia. Artinya dunia menjadi penghalang seorang untuk sampai, untuk tersambung dengan Allah, dengan ketersambungan yang betul-betul tersambung. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah tidak perlu ditafsirkan lagi, dijelaskan lagi. Betapa banyak ada orang yang pengennya dia dekat kepada Allah, tapi kemudian digelapkan oleh dunia, wal iyadu billah. Sahabatan atau persaudaraan gara-gara dunia. Betapa banyak tetangga untuk rebutan dunia, kemudian mereka terputus keakraban, keharmonisan mereka. Betapa banyak ada orang yang memakan hak orang lain gara-gara dunia. Dan itu sudah kita jelaskan dalam banyak kesempatan. Yang terakhir, qalu, berkata para al-arif billah,
idza ba ta'rifu qadra ad-dunya is'al anha al-muhtadara 'inda qurbi wafatihi. Kalau kamu pengen mengetahui harga qimah nilai dunia itu yang aslinya, lihat, temui orang yang muhtadar, orang yang sakaratul maut, yang sudah ngap-ngap itu. Tanya nak dunia apa tidak? Pengen tahu qimah, pengen tahu dunia yang sesungguhnya, tanyakanlah kepada orang yang sedang sakaratul maut, tanyakan dia mau dunia atau tidak. Maka tentu jawabannya kita sudah tahu. Misalnya misalnya ada orang yang sakaratul maut, masuk ICU, ngap-ngap itu, kita tanya, om nak duit tak? Tak mungkin. Nak cincin tak? Tak mungkin. Atau dia nak mati itu, dia antara Senin Kemis napasnya. Om nak terpilih jadi presiden tak? Tak mungkin. Maka disitulah kadar nilai dunia yang sesungguhnya. Maka kenapa? Karena orang yang muhtadar, orang yang sedang sakaratul maut, maka sudah tak ada lagi dunia dalam dirinya. Hatta Fir'aun falamma adrakahul gharaqu, raja besar yang ngomong akulah Tuhan, 300 tahun tak sakit-sakit sampai ngaku ana rabbukumul ala, saya Tuhanmu yang paling hebat. Maka ketika dinyatakan Allah falamma adrakahul gharaqu qala amantu bi rabbi Musa wa Harun, ketika dia sudah amantu, aku beriman kepada Tuhannya Musa, alladzi amanat bihi banu Israil, aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Atau kama qala Allah fi kitabi fi kalami. Artinya lihat, Fir'aun yang punya segalanya. Kalau sudah raja pasti bininya banyak. Kalau sudah raja pasti pasukannya banyak. Kalau sudah raja pasti kekuasaannya hebat. Dan itu semua tak membuat Qarun berfikir untuk mempertahankan kekuasaan dan harta dan dunianya. Ujung-ujungnya ketika dia muhtadar, ketika dia tenggelam, baru nampak yang dia butuhkan adalah keselamatan, ampunan Allah dengan cara beriman. Tapi sudah terlambat. Ikhwan dimuliakan Allah, pembahasan kita malam hari ini untuk mengingatkan saya al-faqih dan kita galau-galau. Dunia wajib kita cari, tapi kalau sampai kemudian akhirnya melanggar nilai kemanusiaan, melanggar norma, mengorbankan rasa malu, bahkan kemudian mengorbankan agama, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita galau-galau, seluruh anak keturunan kita diselamatkan dari hal ini, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan manfaat. Usikum nafsi bittaqwallah. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah kita mohon ampun. Kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.